Halo Sobat Warkot, ketemu lagi bersama saya Max dan videografer Yuli. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membantu tanaman-tanaman ini lebih subur, berkembang lebih subur. Ada banyak cara saya biasa memakai pupuk kandang, yaitu kotoran kambing, ya, atau disebut juga kohe, kotoran hewan biasanya. Nah itu dengan kotoran kambing. Cuma kotoran kambing itu kalau kita langsung kasih ke tanaman, kan dia ini ya dia keras dan butuh waktu lebih lama untuk melarut ke tanah. Nah, maka saya punya cara sendiri. Kotoran kambing itu saya rendam dan airnya itu saya pakai untuk menyiram tanaman secara berkala. Seminggu atau 2 minggu sekali saya biasa menyiram tanaman dengan air rendaman kotoran kambing itu. Hasilnya, nah ini ada contoh yang sudah kelihatan hasilnya. Saya nanam jambu air cincalo hijau ya. Calo hijau itu tadi dari saya pindahkan ke dari pot, dari polybag yang kecil, dari cangkokan waktu itu, dari cangkokan di rumah orang tua, lalu saya pindah ke pot yang agak besar segini. Nah ini dari saya pindah ke pot kurang lebih sekitar 3 bulan ya, 3 bulan itu dia udah seperti ini. Ngasih buahnya seperti ini mulai. Ini berbuah. Ini manis sekali rasanya kalau udah mateng, udah besar gitu. Karena indukannya bagus, jadi ya saya tertarik untuk mengembangbiakan, saya perbanyak dengan cara dicangkok. Nah, lalu ini bakal-bakal buahnya tuh udah pada bermunculan. Ini hanya sekitar 3 bulan lah ya waktu itu dari dia pindah dari mulai hidup di cangkokan, lalu saya pindah ke pot yang lebih besar. Nah rahasianya itu saya pakai pupuk, sebetulnya pupuk alami aja, nggak pakai pupuk kimia, tapi justru pupuk organik, yaitu kotoran kambing ini aja. Nah cuma kotoran kambingnya selain jambu, saya juga rutin menyiramkan ke jeruk purut sama jeruk jeruk nipis ya, jeruk nipis, yang ini jeruk purut kayaknya. Iya nih jeruk purut. Tadinya dia agak meranggas. Lalu setelah saya kasih cairan rendaman kotoran kambing, seperti ini daunnya keluar semua, subur dia. Emang ini sakti nih si kotoran kambing yang dikasih air untuk nyiram tanaman tuh sakti. Nih seperti ini. Ini saya biasa pakai kotoran kambing itu perbandingannya kira-kira kotorannya sepertiga, lalu sisanya air saya pakai gitu. Ini saya masukkan sini air. Ini yang udah jadi. Jadi kita lihat ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang saya pakai nyirami ini. Jadi kita alami aja semuanya itu. Sudah disediakan oleh alam, kita kembalikan dengan cara yang lebih lebih bisa diterima mungkin ya, lebih cepat diterima sama dia. Nih kalau dalam bentuk cairan begini, dia kandungan gizi yang ada di kotoran kambing itu lebih cepat dicerna sama tanah dan otomatis si tanaman. Kotoran kambing biasa juga kita bisa berikan,
Cuma kan dia keras ya, jadi waktunya lebih lama dia untuk larut di tanah gitu. Dan kadang-kadang kalau kotoran kambing murni begini kan banyak merangsang ini juga rumput, merangsang rumput untuk tumbuh. Nah kalau dikasih cairan begini dia nggak terlalu banyak mengundang rumput. Ini semua saya kasih nih cabe. Ini cabe saya baru pindahin ke pindahin ke pot juga tadinya dari polybag. Sekarang udah subur. Nah ini udah langsung dia mulai berbunga kan, bunga kuncup. Ini cepat sekali nih kalau cabe nih. Hanya berapa bulan waktu itu ya? Belum sebulan lah kira-kira nih. Sebulan ini saya pindah. Nah ini kenanga juga ini baru saya pindah. Nah nih caranya bikin seperti ini. Jadi ini kotoran kambing. Kalau ini udah dipakai, sekarang kita mau tambahkan kotoran kambing. Ini kotoran kambing murni nih, murni kotoran kambing. Ini harta terpendam nih kalau buat kita orang kebun. Kotoran kambing ini harta terpendam. Nah, ini kita masukkan ya ke dalam ini. Ya, ini kan tempatnya sebetulnya tempat udah nggak dipakai ya, bekas kemasan air minum. Udah tidak terpakai, bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk alam dari kotoran kambing, dari rendaman kotoran kambing seperti ini. Nah, sudah masuk dia. Wah, ini cairan ini, campuran ini buat tanaman itu subur sekali dia, dijamin. Coba buktikan. Kotoran kambing, rendaman kotoran kambing, takarannya seberapa itu nggak ada formulasi khusus, tapi kira-kira diperkirakan saja. Kalau saya biasa sepertiga botol ini kotoran, nah, sisanya air. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang kita tambahkan air, benar ya. Oke, tadi udah kita masukkan si kohe ke dalam botol bekas. Sekarang kita isi air. Nah, perbandingannya itu nggak ada ini sih formulanya ya. Ya tadi seperti saya cerita, saya pakai formula itu si kotorannya sepertiga, sisanya air gitu. Yang penting nanti setelah air dimasukkan ke botol, didiamkan dulu 2-3 hari gitu. Nah, untuk dia bereaksi ya, bercampur sama kotoran kambing dan zat-zat yang ada di dalamnya. Jadi dibiarkan dulu 2-3 hari dia ngendap. Jadi setelah itu baru bisa dipakai nyiram. Yuk. Nah, sekarang baru kita masukkan airnya. Ya, seperti ini. Sampai penuh. Jangan lupa ya, diendapkan dulu ya. 2-3 hari baru dipakai untuk siram-siram tanaman. Nyiramnya juga nggak usah setiap hari dengan rendaman air kotoran kambing ini, nggak usah setiap hari, tapi cukup 2 minggu sekali gitu, atau sebulan sekali juga oke, masih nggak apa-apa. Dah jadi, kita biarkan di sini dia jadi. Nah, biarkan di sini 2-3 hari.
baru kita pakai buat nyiram. Sebelum disiram diguncang-guncang dulu supaya nyampur semuanya, remah-remah si kotoran kambing itu yang hancur nyampur sama airnya, baru kita pakai buat siram tanaman. Oh iya sob, ada satu lagi pupuk alami juga yang biasa saya pakai untuk membantu pertumbuhan tanaman di kebun sini. Apa itu? Rendeman air kulit bawang merah. Nah, jadi kalau sobat punya bawang merah, bawang putih, pakai itu kulitnya jangan dibuang, dikumpulkan lalu direndam air. Sama prinsipnya seperti ini, direndam 2-3 hari. Nah, setelah itu baru dipakai untuk nyiram tanaman. Nyiram pun cukup seminggu sekali atau 2 minggu sekali, cukup. Nah, kita tadi udah membahas air rendaman kohe dan air rendaman bawang untuk membantu menyuburkan tanaman. Saya punya satu bahan lagi untuk sama fungsinya juga menyuburkan tanaman, memberi dia khususnya ya mineral kalsium, yaitu dari kulit telur. Kulit telur seperti ini, jadi kalau kita masak telur, kulitnya jangan langsung dibuang begitu saja, kumpulkan, lalu kita hancurkan sampai halus, tumbuk gitu ya, seperti ini. Nih. Nah, seperti ini kita hancur sampai bubuk, sampai jadi bubuk. Nah, ini bubuk kulit telur ini secara berkala kita taburkan di sekitar tanaman. Ya, ini juga cukup sebulan sekali kita tambahkan. Ini sekali sangat berguna karena dia benar-benar menambah mineral, terutama kalsium ya pada tanaman gitu. Jadi kita nggak perlu pakai kita nggak perlu beli pupuk-pupuk buatan gitu buat nambah. Sebetulnya semua sudah disediakan sama alam, sudah disediakan bahan-bahan yang diperlukan, tinggal kita mempertemukan. Nah, itu dia, tinggal kita mempertemukan mereka sambil merawat tanaman yang kita sayang. Kadang-kadang diajak ngobrol juga tanaman tuh, jadi ya dia happy. Kalau dia happy, dia tumbuhnya subur, berbuah. Nah, kita juga senang kan, jadi sama-sama senang gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini rutin juga saya lakukan buat tanaman-tanaman di sini. Nah, seperti itu. Tuh. Itu juga dikasih, tapi itu tidak saya hancurkan. Emang saya inikan aja. Saya letakkan di situ, saya geletakkan di situ waktu itu kulit telur. Nah, biasanya ini dihaluskan begini supaya lebih cepat terurai juga dia, membantu dia lebih cepat terurai di tanah. Seperti ini juga cukup. Nah, seperti ini. Nanti ini yang kita sebarkan di sekitar tanaman itu, di tanah. Itu aja sob sementara. Jadi kita punya 3 pupuk alami itu yang membantu menyuburkan tanaman di kebun kita. Selamat mencoba dan semoga semuanya tumbuh dengan baik, dengan gembira. Salam Warkot Tanam. Jangan lupa subscribe ya.